Oh, di situ nggak keren mau di depan sini. Saya ngasih tahu. Kami alim nih, jadi saya kasih tahu.
Bapak Ibu sekalian yang disayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Saya boleh pamit dulu ya Bapak Ibu ya? Boleh, terima kasih. Baik, nasi ketan tambah ragi, jadikan tape untuk nostalgia. Bapak Ibu sekalian selamat pagi. Selamat datang di Milad ke-36 Yayasan Pendidikan Budi Mulya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu yang lainnya berdatangan dan pengisian tadi masih berdatangan. Sepertinya kita sudah ditunggu dari anak-anak kita yang sangat cantik dan imut. Ini Ibu, Bapak yang mau ditonton. Boleh kita kasih tepuk tangannya untuk semangatnya Bapak Ibu. Baik, ini dia penampilan dari Tari Manuk Dadali TK Budi Mulya Tangerang.
Luar biasa, terima kasih Mutiara. Baik
sekarang hijau tak berarti apa-apa. Semakin aku memaksa, semakin sakit yang kurasa. Pedih, semakin sakit. Nafas tak bertahan. Aku bisa melakukan ada.
tahun Pak Ji? Saya 3 tahun. Jangan di depan sini. Berapa munduran? 3 tahun 6 bulan. Jadi saya babysitter dulu sepertama. Malam tadi sampai nggak boleh tidur. Tadi pas bangun sampai gitu. Naik motor dulu. Karena gerimis.
Yang terhormat dan kami hormati para jajaran dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita semua bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti acara milad ke-36 Yayasan Pendidikan Budi Mulia Tangerang yang bertemakan wujudkan SDM unggul siap berkolaborasi di era VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Haji Teddy Siswanto SAG MM. Kepada Bapak Haji Teddy Siswanto SAG MM, kami persilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukum la in sakartum la azidannakum. Wa ta'addana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِن أنتم ومن في الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi
Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak pembinaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Kartaswandana selaku pengawas pembina SMA Budi Mulia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Kartaswandana, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya hari ini Pak Haji suruh saya meeting ini, disuruh berdiri di depan di hadapan Bapak dan Ibu yang luar biasa beserta Ananda luar biasa. Sebelum saya memulai acara ini, marilah kita sama-sama untuk mengingat sejenak bagaimana perjuangan ayahanda kita Pak Sarif dengan Ibu dan rekan-rekannya pada waktu itu ingin mewujudkan sebuah lembaga pendidikan yang luar biasa perkembangannya dan kemajuannya. Oleh karena itu, marilah kita pertama-tama untuk mendoakan beliau-beliau yang merintis sekolah ini dari kurang lebih 36 tahun yang lalu, mungkin dimulai tahun 87. Kalau SMA-nya berikutnya kalau tidak salah. Kalau SMA sebelumnya hanya ada Kosgoro, kemudian Muhammadiyah 1 dan Manggala, kemudian menyusul yang lain. Sekali itu marilah sama-sama kita mendoakan beliau, mudah-mudahan di sana dapat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kemudian kita juga meninggal dalam husnul khotimah serta dipertemukan dengan saudara-saudara kita, ayahanda kita khusus dari Budi Mulia. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang kami hormati para pengurus yayasan beserta jajaran dan stafnya, yang kami hormati kepala sekolah baik SMA, SMK, SMP, SD ya, dan tadi saya senang melihat imut-imutnya cucunya Pak Haji Suryadi yang kedua. Bu Yoyo, saya ingat, jadi setiap kali ini saya insya di siap pensiun ini jadi guru TK. Ngomong cucu, tadi malam saya sampai tidak boleh tidur, harus bermain putih duyung dulu, bermain putih duyung. Jadi bagaimana dia jadi putri duyung, saya jadi muridnya, jadi gurunya. Jadi betapa minatnya tadi melihat putra putri kita yang berkembang dengan baik. Dan itulah mungkin proses pendidikan yang harus kita lakukan. Mengapa proses pendidikan jenjang yang lebih rendah itu? Satu, penuh kasih sayang, dan dua, konektivitas. Tadi anak tadi luar biasa ketika ada sesuatu kejadian, daripada mencelakakan orang lain walaupun dalam bentuk insting, segera dia ke pinggir dan dibawa alatnya. Kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, guru TK-nya habis, dandaninya enggak, tidak boleh. Itu proses dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencananya sudah dari Allah. Itu anak hebat. Ya, daripada saya mencelakakan orang lain, lebih baik saya ditertawakan orang lain. Tapi hari ini di dalam kehidupan sehari-hari lebih senang menertawakan orang lain daripada menertawakan dirinya sendiri. Jadi refleksi 36 tahun Yayasan Budi Mulia ini, pertama kita apresiasi dulu. Yayasan kuat, sekolah-sekolahnya akan hebat. Budi Mulia ini menciptakan yayasan yang kuat dalam berbagai aspek. Tidak mengenal kata lain, kalau orang tua sudah legacy, pasti sekolah itu diburu. Saya pertama ke sini masih ingat dari beliau
Pak Tata, kami tidak butuh dulu murid yang banyak. Yang penting mereka beliau-beliau ini konsen menjadi bagian dari sekolah kita. Ini dari beliau, saya masih ingat. Dan alhamdulillah seiring waktu, walaupun namanya fluktuasi karena terjadi, dan insya Allah SMK juga akan naik senaik sampai ke langit ke-7. Nah, jadi pertama apresiasi, yayasan buat sekolah hebat, guru kompetitif dan profesional. Insya Allah para siswanya menjadi siswa yang berkarakter dan siswa yang kita harapkan. Minimal siswa-siswa kita ini di era sekarang, karena bagi saya yang dua mungkin tidak dimasalahkan dengan tema seperti ini, tapi yang kesini kompleks, tidak ambiguity, ya kompleks sekali pendidikan di kita. Kalau kita kaji sekarang, Ibu dan Bapak, dari Badan Bank Dunia khusus yang mengenai pendidikan Indonesia ini adalah pendidikan yang paling amburadul di dunia. Dan pasti tapi perlahan Indonesia pecah seperti Soviet. Ini tantangan. Dan ini Budi Mulya menjawab itu. Kalau dari sini ada kader-kadernya yang dilahirkan untuk sekian orang, saya kebetulan mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai guru ini percis ini ke-41 tahun. Saya jadi PNS itu tahun 82. Di usia saya 19 tahun, tapi di usia saya 18 tahun saya sudah biasa mengajar di sekolah latihan, dasar latihan, namanya Gunung Lipung 2 di Tasikmalaya. Saya sangat merasakan bagaimana perubahan pendidikan, kompleksitasnya pendidikan, sementara tuntutan makin hari makin luar biasa dan ambigunya. Tidak ada sesuatu yang jadi pedoman di dalam pendidikan di era sekarang. Dengan perkataan lain, semua sekolah boleh melakukan sesuatu sekehendak kuda, sekehendak hati. Kenapa? Inilah pertanda bahwa negara tidak bisa hadir memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan dipandang bahwa berubah kurikulum itu adalah sesuatu yang akan membawa kita lebih hebat. Kalau kita sudah kuat, kalau kita sudah menata diri dengan baik, para bunda, ayah bunda dan guru yang paling utama di satu sekolah menciptakan suatu dua saja. Saya sering mengatakan, mengapa pendidikan di kita ini menjadi amburadul? Karena tidak ada konektivitas. Penyebabnya tidak ada hubungan batin. Di mana yang harus ada hubungan batin? Yang pertama adalah di rumah. Bagi Anda yang ada di sini, yakin hubungan batinnya dengan orang tua hebat. Di sekolah, guru dengan murid tidak jauh beda dengan di lembaga-lembaga kursus. Berapa berani bayar? Bukan di sini Pak Haji. Berapa berani bayar? Mau ke universitas mana, diberikan hanya treatment. Pendidikan kita sudah pendidikan instan. Insya Allah, kalau konektivitas berjalan dengan baik, hubungan batin berjalan dengan baik, maka akan diperoleh satu hasil yang baik. Kami perhatikan sekarang ini, kalau kita perhatikan, tadi saya melihat satu teater di satu sekolah, bagaimana menggambarkan dulu dengan sekarang, di mana pengaruh gadget dan lain sebagainya, ada orang yang terpapar sekalipun di kiri kanan kita sudah tidak peduli, asik dengan dunianya masing-masing. Tantangan pendidikan kita ke depan sebenarnya sering disebut-sebut oleh ahli IT bahwa pendidikan di dunia ini yang pertama yang ingin dikurangi adalah komunitasnya, manusianya. Mereka menginginkan dari 7 miliar ini ke depan hanya sepertiga. Dengan cara apa dirusaknya? Dengan 3 hal saja. 1 passion, 2 food, dan 3 gaya hidup. Ibu bapak pernah terkejut di Ponorogo? Bagi orang Ponorogo tidak terkejut. Usia SMP kelas 8, nikah dini, SMA, kata beliau, orang tua, syukur anak saya normal.
Ini gaya hidup. Syukur anak saya normal, tapi saya kecelakaan nikah dini. Tapi tetangga saya di sebelah sudah mungkin kalau sampai kelas 3 SMA di sini masih selamat, tapi sudah masuk perguruan tinggi apabila sudah gaya hidup berubah dengan LGBT, pasangan sejenis. Inilah yang akan menghancurkan Indonesia. Mengapa? Pola pikir mereka tidak punya lagi pola pikir untuk hari esok. Bahkan hari ini adalah pikirannya adalah satu saja, bagaimana saya hedonisme, kesenangan. Dan banyak cerita yang terjadi ketika sakit, kalau masih bisa dibutuhkan panggilannya saya. Sudah itu ditinggal dan sudah masuk ke sekolah. Ini yang akan lebih cepat menghancurkan kita. Kenapa? Anak-anak kita sudah lagi tidak punya masa depan. Yang terjadi apa? Hanya pikiran hari ini harus senang. Walaupun hidup itu adalah hari ini, betul. Tapi hari ini akan menata hari esok. Pak, Bu, saya sedang, tapi saya tidak bisa seperti ya ada tokoh Islam dunia, apa namanya, Pak Maliki atau Pak siapa. Mengapa beliau sampai tahu dan mengeluarkan sebuah aturan bahwa head perempuan itu ada yang 1,5 hari sampai paling banyak 15 hari, karena beliau mensurvei. Mengapa saya ngomong ke sana? Pak, pendidikan di kita jangankan kepada survei praktek di lapangan. Mengapa? Sekarang ada profil pelajar Pancasila kaitan dengan kewirausahaan. Bukan mengapa empek-empek ini dari Palembang dibuatnya apa, tapi yang dipamerkannya adalah empek-empek hasil dibeli, tidak prosesnya. Ini P5 ini lagi dipersoalkan, ya. Sedangkan Pak Sapeni, apa namanya, aliran Maliki Sapeni kan ya, itu head saja sampai dia keluarkan buku disurvei, Bu, berapa Ibu kalau menstruasi 7 hari? Bu, berapa? Saya 1 hari 1 malam. Ibu 7 hari. Ibu, saya 15 hari. Dia keluarkan satu pedoman. Pendidikan di kita kalau tidak hanya transfer ilmu, tidak anak mencoba melakukan sesuatu, maka menjadi persoalan. Oleh karena itu, walaupun negara hadir dengan profil pelajar Pancasila, kalau tidak dicerna lebih lanjut dan dilakukan dengan baik melalui proses yang baik, tetap podo baik. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak mungkin ya minimal saya mengatakan profil Pancasila untuk anak-anak kita ini dari sebuah proses tadi konektivitas, minimal jadikan anak-anak kita anak ATM. Jangan jadikan anak-anak kita anak BTB. Apa TM? Aku takut dan malu. Seperti yang imut-imut tadi sejak dini sudah dididik. Aku takut kalau tampil di depan tidak bisa, sehingga latihan dengan baik. Tidak instan. Aku malu kalau tampil tidak imut-imut, sehingga menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Punten Pak Haji Sur, saya tadi luar biasa putra putri kita. Dan hindarkan BTB. Besok terserah besok. Anak kita dengan pengaruh 3, besok ya besok ya. Susah. Mudah-mudahan insya Allah dengan kuatnya yayasan dan para guru dengan kompetitif dan profesional, apresiasi budi mulia berkembang terus. Karena konektivitas dan pembangunan karakter berjalan dengan baik. Sehingga dari hari ke hari saya sering, Pak Haji Sur, bukan kerjaan gampang dengan 120 makhluk Allah yang ada di sini dengan tuntutan dan kepala beraneka ragam. Kita sudah punya guru-guru DPK saja
ternyata dicabut, bukan barang gampang. Berbicara karir, berbicara kesejahteraan. Saya ke sekolah, ibu dan bapak maaf tidak pernah mempertanyakan RPP-nya salah, KTSP-nya salah. Itu semuanya baik. Dan maaf, yang paling pintar yang mau buat duluan copy paste-nya, tapi tolong diadop dan diadaptasi. Tapi bagaimana agar sekolah selalu ada siswanya, ini yang repot. Hanya dengan cara apa? Dengan cara sajian di sekolah. Pak, Ibu, 4 hal ke depan sekolah bisa gulung tikar. Pertama, usia sekolah. Makin hari bonus demografi di 2030 Ibu dan Bapak, mungkin sekolah di Kota Tangerang tidak sebanyak sekarang. Sudah bonus demografi. Di Jepang sekarang usianya tua, 75 tahun ke atas. Usia mudanya tidak mau lagi. Singapura tidak mau lagi nikah. Kalau di Singapura nikah 45 itu bukan lajang tua. Kalau di Indonesia lajang tua, nggak laku-laku. Indonesia akan mengalami satu, usia sekolah berkurang. Sekarang di Jakarta, di Kota Tangerang SD sudah banyak merger. Apalagi TK. Dari pengalaman pandemi kemarin sudah banyak yang belum nikah. 2030 kalau tidak kita menyiapkan ini. Yang kedua, kita berada di daerah urban. Lalu kita tidak menyiapkan ini. Dulu dari mana saja berdatangan ke sini. Coba bayangkan, Kota Tangerang ini adalah 1000 pabrik. Sekarang tinggal berapa? Datang ke sini pasti bawa anak cucu. Sekolahnya di Tangerang, sekarang pulang kampung. Yang ketiga, kalau perlu SMA Budi Kuliah menciptakan juga sekolah seni pesantren boarding. Yang boarding sekarang Ibu dan Bapak, akibat dampak pandemi orang tua percaya sekolahnya mondok. Itu cucu saya juga begitu. Yang keempat yang jadi masalah, apa yang bisa kita jual, apa yang bisa jadi ikon dari sebuah sekolah. Budi Mulia insya Allah sudah punya ikon, dan ikon itu tidak boleh harus berubah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya tidak akan mengajari Bapak dan Ibu yang hadir, ayah anda dan bunda, para guru beserta undangan. Yang pertama mungkin mari kita sama-sama punya komitmen yang konsisten terhadap diri kita, terhadap lembaga. Apa yang harus kita lakukan agar para pelanggan, legacy sekolah kita terus terjaga. Apabila ini bisa kita lakukan, insya Allah, termasuk Ananda, para siswa pun punya satu komitmen yang harus kita pegang. Ada niat baik dulu, niat yang baik, persiapan yang baik, rencana yang baik, insya Allah 85%, 90% adalah kesuksesan akan diperoleh. Punten, saya sampai hari Selasa masih ngajar di satu sekolah. Punten ya, mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Masuk jam berapa? Jam 7. Jam 7.30 baru satu guru. Kata Pak Kepala Sekolah, tolong Pak Pengawas itu kepala sekolahnya hebat, suruh pengawas isi Pak memotivasi. 5 kelas sampai jam kedua, jam ketiga diisi oleh pengawas. Tapi saya senang kalau sudah bersentuhan dengan anak. Kira-kira komitmennya bagaimana? Amburadul. Gak di negeri, gak di swasta. Yang pertama, mari kita buat komitmen. Maaf saya bukan mengajari, saya ngajari diri saya sendiri. Visi kita apa menjadi pegangan kita. Kemudian yang kedua, ini yang jadi masalah dalam pendidikan, dan saya mohon maaf, menjadi contoh teladan. Saya tadi Pak Sur sudah deguk-deguk marahin istri. Bu, udah bilang 6:30 istri yang sasaran. Saya harus jam 7 sampai di Anurmania. Bagaimana ini Bu? Kok yang disalahin orang lain? Padahal yang salah kenapa tidak pagi? Berangkat jam 6. Kalau saya waktu di SMA 3 setengah 6 dari sekolah, jam 6 kesiangan.
Bagaimana? Contoh, kalau itu saya ketika jadi pengawas belum jadi contoh, mohon maaf lahir dan batin pada Pak Hadi Sur. Dan saya selalu nyelonong ke sekolah ini karena percaya Pak. Nyelonong sudah ada di kantor, sudah ada di ruang Pak Budi, sudah ada di ruang guru. Mohon maaf tidak keluar dulu Pak. Kemudian berikutnya Ibu dan Bapak, karena saya tahu hanya 30 menit, ini yang agak susah juga, kolaborasi kerjasama. Sekarang sering disebut sekolah penggerak ini adalah membangun komunitas praktisi. Kata kuncinya, orang tua adalah bagian yang sangat terindah apabila bisa bekerja. Orang tua saja dulu. Saya sedang merintis di negeri ini ada SMA Negeri 1. Alhamdulillah LDK, karena saya juga ikut ada di dalamnya di komite LDK, kegiatan Hari Guru saja terpanjang mungkin di Indonesia. Dimulai tanggal 22 November berakhir tanggal 6 Januari. Dan melibatkan semua. Ada sekolah sehat dan itu komite berada. Hanya di negeri, saya di negeri ini mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Saya sedang ingin punya advokasi.